Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, akhir-akhir ini beredar di media sosial itu ceramah dari seorang ustadz yang lagi viral ya. Ustadz dari Garut, yaitu Ustadz Aceng, yang ngata-ngatain Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, Gubernur gelut jeung Aing cenah. Ya ini jangan ditiru ya Lur ya, karena seharusnya kita sebagai seorang yang paham gitu tentang agama gitu kan, tentang adab itu sebaiknya menjaga lisan gitu ya. Dan lagi-lagi kami selalu disclaimer untuk tetap berkomentar yang tidak menyerang ke pribadi siapapun ya Lur ya. Nah seperti apa videonya, yuk kita tonton bareng-bareng, let's go. Cemkuring loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur salir Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah, si Ece ieu mah sakodak sakedik ameng. Sakudak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ya mah ya. Sakudak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke Lur, gimana menurut kalian? Ya Allah, ada-ada aja ya. Ya sebenarnya sih nggak pantas lah gitu, apalagi di forum gitu kan, ngatain seorang gubernur, seorang muslim juga, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, ya tolol, ya blow on, ya kurang ajar, ngajak gelut. Ini keluar dari lisan seorang yang katanya ustadz gitu ya. Ya ini ngerakeun sih aja kurang. Pondok pesantren itu untuk apa sih? Pondok pesantren itu untuk mendidik gitu kan anak-anak supaya taat dalam beragama, supaya bisa menjalankan agama gitu ya. Dalam hal ini agama Islam dengan baik dan benar gitu. Nah, kan selama ini tuh pondok pesantren banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpolitik. Ini kan sebenarnya pemicunya dari dana hibah nih Lur. Gitu. Jadi begitu dana hibah itu agak ditahan sama KDM, dan kita kan tahu tujuannya ditahan tuh bagus, bukan ditahan terus dihakan ku KDM teh hente gitu kan. Nah ini udah salah kaprah di wae ya mah. Ini yang kayak gini sebenarnya berbahaya loh jujur aja, karena dia kan memiliki panggung ya, omongannya tuh kan bisa dicerna oleh orang lain gitu, didengar, nah ditelaah, takutnya orang lain terpengaruh gitu. Nah oke, kita lanjut video kedua. Aduh, ya Ustaz Aceng ya ngerakeun urang Garut ya. Ceramah teh ya jeung ngajak gelut segala ya. Kumaha ya urang Garut ya. Ustaz Aceng ya di mana cenah tah? Tempatna Garutna
Kuring oge orang Garut Aceng euy. Cing balik ceramah teh atuh Ustad Aceng. Dia ngajak gelut segala, aduh, ya mangerakeun wae orang Garut ieu mah ye. Ya, ini respon dari netizen nih, aki-aki gaul. Tapi emang bener kan gitu, maksudnya tongerakan orang Garut lah gitu. Itu kan pondok pesantrennya ada di Garut. Ya, kita bicaranya oknum ya di sini, bukan keseluruhan dan tidak semua pondok pesantren. Yang kita tangkap itu kan ini ucapannya itu gitu. Kan kata-kata blow on, kata-kata kurang ajar, kata-kata tolol itu kan kasar gitu ya. Ini kan bersangkutannya dengan adab. Ya wajar kalau respon dari netizen tuh kesel gitu. Ya Lur ya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Lolobana mah dipake nyiar duit. Sangatlah miris neangan cuan ku pemahaman hadis jeung Quran. Bejakeun ka para santri ka para kiai anu ojol ilmu na jeung perkara dunia. Aku batul ulama mautul qalbi wa mautul qalbi talabu dunya bi amalil akhirah. Siksaan terberat para santri para kiai nyaeta mautna hate. Kunaon sababna dipaehkeun hatena lantaran neangan cuan ku pemahaman hadis jeung Quran. Sedengkeun kul bikasbika wala takul bidinika. Carilah makan dengan bekerja bukan mencari makan dengan menjual agama. Kalau kita merasa tersinggung dengan nasihat, merasa tersindir dengan nasihat, maka itulah sebenar-benarnya nasihat. Karena apa? Karena sini dikasih tahu, karena bagian yang terluka akan terasa perih ketika diobati. Salam silaturahmi. Halus Kang. Leres pisan cing urang mah. Ya eta jadi kalau misalnya bagian yang luka itu kalau diobatin terasa sakit betul. Dan dari Akang ini juga kita dapat informasi gitu kan. Nah, orang yang diazab gitu di akhirat nanti itu ya orang yang menjual agama. Ya di sini menjual agama itu maksudnya menjadikan agama sebagai tameng. Dan sebenarnya gini loh ya, banyak beredar di masyarakat gitu tentang kan pondok pesantren ini kita juga baru tahu loh, termasuk kami juga baru tahu gitu bahwasanya mereka ini dapat dana hibah tuh nggak sedikit gitu, sampai miliaran. Tapi kenapa sih biaya pesantren itu selalu mahal? Sok coba dulur semua silakan komen kok bisa gitu. Karena yang kami dengar juga selama ini ya di pondok pesantren A, pondok pesantren B itu bulanannya ada yang 1 juta sekian, 2 juta sekian gitu. Nah ternyata mereka dapat dana hibah, tapi kok kenapa masih minta biaya juga ke santri gitu? Kan ini membebani orang tua, sementara orang tua tuh pengen anaknya tuh sekolah di situ tuh bisa pinter, bisa ngajinya lebih bagus gitu kan. Nah ini kan menjadi beban gitu. Nah mungkin ini yang dimaksud oleh KDM, transparansi. Jadi biar masyarakat itu tahu gitu. Ya ini kan udah bukan jadi rahasia umum gitu loh. Makanya itu belum biaya pendaftarannya gitu kan. Jadi kan tidak menang, tidak itu menang. Ayo duitnya ke mana? Jangan nyandung kumaha. Masya Allah. Jangan menjual agama, jangan mencari cuan atas nama agama. Ulah hat deh, ngerakeun banget sih. Lanjut. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Ya. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Ya betul. Ini kata Pak Kiai yang ngomong nih ya, Pak Kiai yang ngomong. Orang yang mengatakan KDM itu musyrik, ya kan? Yang mengatakan KDM itu tidak peduli agama, itu justru agamanya lebih rendah. Ya betul. Karena KDM itu sudah masuk ke fase pengamalan. Gitu. Dia tuh udah nggak lagi kepentingan, dan yang dia lakukan tuh murni tuntunan dari hati nuraninya. Coba siapa ustadz yang bisa ngelakuin kayak KDM? Sok. Nah, siapa nih kiai-kiai yang memang punya pondok pesantren besar gitu kan, dapat dana hibah gede.
menang deui dana bulanan ti santri. Aya teu nu ngalakukeun kos kieu. Nya sugan mah aya pasti aya, orang mah yakin pasti ada. Ya, cuman mungkin tidak terekspos sama media gitu kan. Nah, kita harus berhusnudzon sama para kiai-kiai dan ulama kita. Dan tidak semua kiai dan ulama itu nanti yang cuan dina ngajual agama gitu, enggak gitu. Itu mah hanya sekedar oknum gitu ya, Lur ya. Nah, jadi tetap kita mengangkat derajat yang tinggi, memandang derajat yang tinggi terhadap ulama, karena doa-doa para ulama itu mustajab gitu. Bahkan ada sebuah hadis, tapi kuring mah poho gitu, mana kan kira-kira kos kieu dunia ini bisa tetap, bumi ini bisa tetap berputar, berotasi itu salah satunya karena doa para ulama ya. Cuman kita berharap ulama-ulama yang sudah melenceng dari jalur, apalagi cuman gara-gara masalah duit, sok sina sadar lah, sina tobat gitunya. Oke, kita lanjut Lur. Naon Kang Dedi teu di panggung ngadeg. Pan urang teh diajarkeun adab. Hiji, adab ka Allah. Dua, adab ka kolot. Nu katilu, adab ka guru. Nu kaopat, adab ka sasama. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah derajatna ge sahanapeunana. Kunaon derajatna sahanapeunana? Ceuk ilmu abdi, nu ngaranna guru naos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual teh urusan ge urusan langit. Lamun cek umat ke langitan, lantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab diri nage ukur nu diudag ukur hiji, nyaeta kariduan Allah. Itu. Lantaran itu kuring mah dugi gaena gaduh tradisi ngamuliakeun teu kenging, ngamomorekeun teu kenging, ngahinakeun. Mata ke taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkan ke derajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Mohon upami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun nu sanes. Engke lamun nyukseskeun ngelian celah kumaha carana nurunkeun derajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kemenangan dirina. Apa urang teu ngarungkakeun derajat agama? Apa orang tinggal tentang derajat Quran? Quran ditafsirkan jadi tafsir politik dibawa ke hawa nafsu anjeunna ruksak di agama. Namun agama model kieu mungkin tinu jangka panjang punten diri lungsur kepercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya. Bahayana naon? Ieu lamun aya nagara bancang pakeu aya ceos sosial, ceos politik, sadaya ulamana tos berpolitik, ulama mal bisa nenangkeun, mal bisa ngerem, mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Urang mah di tanah Sunda ulah dan ai guru mengarana ge guru nu bangor muridna nu bageur muridna teu cueut kanu hinteun teu konten kanu kono atuh cenah eta guruna cenah bisi teu boga perhatian mun teu di rumah teu kudu sabab murid nu hade pamimpin nu hade pasti merhatikeun ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok teu zina teu lacur teu judi berarti negara geus diamankeun ku ulama program ulama penjara. Itu cara berpikir daripada jadi besti menang bantuan di provinsi dengan organisasi agama 100 juta dibikeun 50 bagi 2 aja nu boga aspirasina kan dosa kabeh bener teh dosa ya jangan sini SPJ fiktif teu kira-kira dosa ngajak ajengan kanu kadosaan pateukeun. Nah ya itu Lur ya, sebenarnya sangat benar sekali gitu, betul banget gitu. Ya KDM ini sedang menyelamatkan ya, kalau ulama-ulama yang kontra dengan KDM ini sadar gitu bahasanya KDM ini sedang menyelamatkan akidah dan akhlak mereka gitu. Karena ini kan urusan dunia. Nah, gara-gara dana hibah mau dibuat SPJ fiktif ya kan, nanti hasilnya setelah diserap itu dibagi 2. Nah, itu kan sangat buruk sekali gitu. Nah, daripada begitu ya kan, mendingan ditepatkan sasaran. Tepatkan sasaran itu bagaimana? Ya memang pondok pesantren yang memang membutuhkan. Karena kita tahu gitu, selama ini tuh di Jawa Barat untuk dana hibah itu yang dapat itu aja gitu. Nah, terus kemudian ketika udah dapat juga perubahannya nggak signifikan. Jadi wajar gitu kalau Kang Deddy Mulyadi itu
menginginkan sebuah perubahan dalam tata cara maupun konsep dan konteks gitu. Nah, di sini tuh kan KDM itu ingin menyelamatkan para ulama dan para santri, jangan sampai yang diterima itu uang tidak halal gitu. Kenapa disebut tidak halal? Ya karena uangnya itu banyak mengandung tipu daya. Contoh, misalnya ponpesnya cuma butuh 100 juta. Ya, cuman di SPJ-nya dibuat misalnya 500. Udah saya turunin 500 gitu. Misalnya kong kali kong nih gitu, oknum lah ya kan. Nanti kamu saya keluarin 2,5, aku 2,5 gitu kan. Nah, terus kiainya itu dapat 150, yang 100 baru masuk pesantren. Kan dosa besar. Gitu. Harusnya uang yang 450 juta itu kan tadi butuhnya 100 ya, berarti dikeluarin 500. Nah, yang 400 juta itu kan bisa dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lain gitu, yang lebih membutuhkan. Coba bayangin. Kalau ternyata yang tadinya dengan dana itu ada orang yang masih bisa terselamatkan nih. Gitu ya. Karena dia berobat menggunakan BPJS gitu kan. Dan uang tadi dipergunakan untuk membayar BPJS. Terus orang itu terselamatkan. Kan berpahala lur. Begitupun sebaliknya. Gara-gara uang ini dikorupsi, ya kan, masuk ke dana hibah yang tadinya untuk bisa bayar BPJS. Tahu-tahu orang itu meninggal. Ini jadi dosa jariah. Gitu loh. Nah, percuma dong kita itu taat beribadah, kita itu hablum minallahnya benar. Akan tetapi hablum minannas kita abaikan, ya nggak boleh. Jangankan zolim ke orang nih ya, jangankan zolim ke manusia, zolim ke hewan aja, zolim ke tumbuhan aja nggak boleh. Gitu. Oke, next video terakhir lur. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan kedongkeun. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teh nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari format baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Tuh lur ya. Miris kan? Miris banget gitu. Gak taunya ada ya dana yang turun sekian ratus juta, sekian miliar. Kiainya cuma nerima 15 juta, diperiksa lagi gitu. Nah, itulah maksud Kang Deddy, tepat sasaran gitu kan. Terus kemudian ada juga ustadz di kampung gitu kan, guru ngaji. Dia itu nggak ada keterikatan politik dengan siapapun, nggak deket dengan gubernur, nggak kebagian, ya gitu-gitu lur. Nah, jadi udah jelas sekali bahwasanya hal ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu untuk memperkuat atau memperketat kebocoran anggaran. Nah, ini harap dimengerti. Jadi janganlah kita itu
emosi gitu kan. Nah, jangan emosi, jangan kemudian kita memframing bahwasanya KDM ini merendahkan ulama. Enggak, justru KDM ini ingin menaikkan derajat ulama supaya ulama itu tidak terjebak. Ya, kita bicaranya di sini kemungkinan besar ini adalah oknum gitu. Oknum-oknum yang orang dari pemerintahan juga gitu. Karena terbukti juga tadi kata Kang Deddy Mulyadi, ya ustadznya itu nerimanya cuma sedikit, padahal yang masuk tuh banyak. Nah, yang lebih parah lagi, banyak dari orang-orang itu supaya bisa menyerap anggaran hibah ini, itu bikin yayasan fiktif, Lur. Masya Allah. Luar binasa kan kalau begini mah. Ajengan, ustadz, ulama, itu kan urusan langit, benar gitu. Nah, jadi urusan dunia mah ya biarkan kepada ulil amri seperti Kang Deddy ini. Beliau paham betul bagaimana geopolitik lokal gitu kan di Jawa Barat, situasi seperti apa, beliau sudah sangat paham gitu. Nah, jangan kita memperkeruh suasana ataupun keadaan dengan memframing beliau itu ya seolah-olah tidak arif gitu loh ya. Nah, dan kita sebagai warga Jawa Barat gitu harusnya bangga memiliki seorang pemimpin yang berkarakter seperti KDM ini gitu. Kenapa? Ya kan kakarak ayeuna, Lur gitu. Aya pemimpin di urang mah peduli pisan karena rakyat. Nyambeurna ayeuna mah can katempo pisan gitu, can katingali mah peda kakarak kan gitu. KBKBG butuh waktu. Nya kuduna mah urang boga ulil amri teh ngangkat derajat ajengan, ngangkat derajat ulama. Ya urang kudu dukung atuh. Sugan wae engke mah begitu ieu diterapkan ku Bapak Gubernur, Bapak KDM, Bapak Aing teh ya sugan mangke jadi bisa gratis anak-anak kuring teh sekolah di pesantren, bener teh ya kan. Mudah-mudahan dengan diterapkan seperti ini nanti yang selama ini dikeluhkan biaya pondok pesantren yang bagus itu mahal, itu tuh bisa dipres. Kan transparansi publik seperti ini sangat penting sekali gitu Lur. Oke, kira-kira menurut dulur sadayana kumaha gitu, gimana menurut dulur sekalian? Ya silakan berkomentar di kolom komentar. Ya inilah pandangan dari kami tentang kejadian kemarin ya, Ustadz Aceng itu berceramah yang hampir bisa dikatakan nyarada mengolok-olok lah gitu Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi pelajaran iktibar buat kita semua ya Lur ya. Ya mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Buat dulur-dulur semua yang memiliki pandangan yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kami disclaimer sekali lagi, kalau berkomentar sebaiknya tidak menyerang pribadi siapapun ya Lur ya, jangan membuli siapapun. Terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.